Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Melasari, NIM 1914080021, jurusan Tadris IPA Fisika A BP 19 UIN Imam Bonjol Padang. Mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasnah MSI. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai fluida dalam sistem biologi, yang mana poin-poin yang akan dibahas dalam materi ini terdapat 10 poin. Yang pertama yaitu pengertian fluida dan konsep tekanan. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida dinamis dan fluida statik. Fluida merupakan subhimpunan dari fase benda, termasuk juga cairan, gas, plasma, dan padat. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir. Sifat-sifat fluida ini yaitu massa jenis, volume jenis, berat jenis, gravitasi jenis, dan kekentalan. Materi yang kedua yaitu tentang konsep tekanan. Tekanan yang berlaku pada zat cair adalah tekanan hidrostatik yang dipengaruhi oleh kedalamannya. Hal ini dapat dirasakan oleh perenang atau penyelam yang merasakan adanya tekanan seluruh badan karena fluida memberikan tekanan ke segala arah. Adapun hukum pokok hidrostatik, tekanan yang dilakukan oleh zat cair besarnya tergantung pada kedalamannya. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang kerja jantung, di mana proses sirkulasi darah manusia terjadi dengan adanya kontraksi otot jantung, yang mana selama proses berlangsung jantung melakukan kerja sebesar W. Darah mengalir melalui sirkulasi sistematik dengan tekanan puncak sekitar 120, dan setiap siklus jantung pada fase istirahat tekanan biasanya adalah 80 mm histogram. Karena jantung juga melakukan kerja, jantung juga dikatakan mempunyai daya. Daya yang merupakan laju pemakaian energi oleh jantung yang sebanding dengan volume darah yang dipompa tiap waktu pada tekanan konstan. Materi yang ketiga yaitu tentang prinsip fluida pada aliran darah manusia. Yang pertama yaitu aliran darah sebagai fluida statis. Fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Keadaan bahan dapat digolongkan sebagai zat padat dan fluida. Fluida ini mencakup zat cair dan gas karena dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Fluida ini tidak mempertahankan bentuknya. Kemudian aliran darah sebagai fluida dinamis. Pada fluida dinamis, fluida ditinjau ketika sedang bergerak. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar dalam hidrodinamik untuk menjelaskan fenomena fisik yang berhubungan dengan aliran fluida. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas darah, yaitu volume hematokrit, kadar protein plasma, suhu tubuh, kecepatan aliran darah. Bila diameter pembuluh darah kurang dari 1,5 mm, maka viskositas darah menurun. Materi yang keempat yaitu kerja pernafasan paru-paru. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama menarik nafas, maka paru-paru mengembang dan terisi udara. Kemudian udara masuk ke lubang hidung dan ada penyaringan partikel kecil menuju ke trakea. Kemudian dari trakea
masuk ke paru-paru melewati cabang bronkus dan bronkiolus. Kemudian sampai ke alveolus. Ada pertukaran udara. Oksigen masuk ke dalam kapiler menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida masuk dari kapiler rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen, otot, diafragma, dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Materi yang kelima yaitu prinsip fluida pada paru-paru manusia. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas antara udara pernapasan di dalam alveoli dengan darah di pembuluh kapiler alveoli. Pertukaran gas ini terjadi sesuai dengan hukum Fick yang memperhitungkan kecepatan perpindahan. Kemudian materi yang keenam yaitu tentang contoh-contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Contoh yang pertama yaitu stetoskop, di mana stetoskop ini adalah alat medis yang menggunakan teori fluida dalam pemanfaatannya. Teori ini berkaitan dengan teori tekanan zat fluida yang dikenal dengan hukum Pascal. Contoh yang kedua yaitu sphygmanometer. Prinsip ini bekerja sesuai dengan fenomena fisika fluida, terdiri atas manometer air raksa dan stetoskop. Materi yang ketujuh yaitu tentang penerapan prinsip-prinsip fluida pada burung. Prinsip-prinsip penting mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida, yakni semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin tinggi. Hubungannya dengan burung ialah bentuk sayap burung didesain sedemikian rupa oleh sang pencipta agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip fluida. Bentuknya yang aerodinamis memungkinkan aliran fluida di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya, tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibanding tekanan udara di bagian atas sayap. Burung pun akan terangkat naik karenanya. Kemudian, materi yang kedelapan yaitu menguraikan kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Yang pertama yaitu bentuk tubuh. Dari ujung mulut hingga sirip punggungnya, ikan ini hampir luas, berwarna putih dan memiliki garis-garis hitam di punggungnya. Ukuran tubuhnya yaitu sekitar 5-10 cm. Habitat ikan ini yaitu ditemukan di Asia Tenggara, Filipina, India, serta Indonesia. Yang ketiga, pertahanan hidup, yaitu air disimpan di insang, lalu diluncurkan dengan menekan insang. Air mengalir lewat rongga mulut, kemudian lidah ikan ini berfungsi sebagai katup. Kemudian ciri-ciri ikan sumpit atau pemanah ini yaitu kepalanya sedikit pendek dari tubuhnya dan memiliki mata yang besar. Materi yang kesembilan yaitu tentang menguraikan peran fluida dalam peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis artinya proses penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks pada bagian tumbuhan yang mengandung klorofil dan dengan bantuan cahaya matahari. Perubahan molekul yang terjadi lebih sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Perubahannya bentuk senyawa tersebut terjadi dalam serangkaian proses yang kompleks, yaitu melalui reaksi terang dan reaksi gelap. Pada fase terang, energi matahari diserap oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Lalu akan terjadi pemecahan air yang diubah sebagai ion hidrogen dan oksigen. Kemudian reaksi gelap. Pada fase gelap,
karbon dioksida dan ion hidrogen akan berikatan dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang menjadi glukosa. Jadi pada proses fotosintesis adalah organel kecil dari tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Terkait dengan kloroplas inilah makhluk hidup sekecil alga biru pun dapat berfotosintesis. Materi yang ke-10 yaitu konsep-konsep fisika pada proses naiknya air sampai ke daun, yaitu yang pertama akar sampai ke daun, yang kedua daya kapilaritas batang, dan ketiga daya hisap daun. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.